All New Xenia meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021. Sekarang ini udah generasi ketiga, generasi ke-1 dan keduanya itu siklus hidupnya rata-rata rentangnya sekitar 10 sampai 11 tahun. Dan akhirnya kita ngelihat juga Xenia generasi terbaru. Sebelum kita bahas mengenai ubahan eksterior, desain, spesifikasi, dan fiturnya, kita bahas dulu mengenai jumlah tipenya deh. Kalau menurut keterangan dari Daihatsu, secara umum ya, ini bisa dikatakan terdiri dari 8 tipe. 5 tipe bermesin 1,3 liter bensin. Sedangkan 3 tipe lainnya bermesin 1,5 liter bensin. Di tipe mesin 1,3 liter bensin ada varian M, ada varian XMT, ada varian XCVT, ada varian RMT, dan ada varian RCVT. Mulai dari varian R kalian sudah bisa mendapatkan opsi aksesoris ADS atau Astra Daihatsu Styling. Sekarang kita ke pilihan-pilihan di mesin 1,5 liternya. Di situ ada 1,5 liter RMT, 1,5 liter RCVT, dan 1,5 liter RCVT ASA atau Advanced Safety Assist. Yap, sekarang Daihatsu All New Xenia sudah memiliki teknologi bantuan pengemudian aktif seperti yang ada di Rocky. Yang di samping gue ini sekarang adalah tipe 1,5 RMT. Sekarang lanjut kita ke spesifikasi dan ubahannya. Ya. Mungkin kalau dari sisi teknis, kejutan terbesar dari All New Xenia ini ada pada sistem penggerak rodanya. Gue yakin lu semua udah pada tahu kalau Xenia generasi pertama dan kedua itu adalah rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Sekarang di Xenia generasi ketiga, sistem penggeraknya menggunakan front wheel drive atau penggerak roda depan. Itu membuat tata letak dari mesinnya sendiri berubah. Dari sebelumnya longitudinal, sekarang menjadi transversal. Gue yakin ini bakal jadi perdebatan yang sangat menarik sih di antara para pecinta otomotif mengenai perubahan yang cukup besar ini. Kalau dari mesinnya sendiri, All New Xenia baik di yang mesin 1,3 liter maupun 1,5 liter masih menggunakan mesin yang lama. Kalau misalnya di 1,3 liter itu kodenya adalah 1NRVE. Kalau yang 1,5 liter, kodenya masih 2NRVE. Tapi ada sedikit penyempurnaan sehingga tenaga puncak maupun torsi maksimalnya bertambah. Jadi kalau untuk yang 1,3 liter, sekarang tenaganya menjadi 98 PS dengan torsi 122 Nm. Kalau di yang tipe mesin 1,5 liter, tenaganya itu bertambah 3 PS menjadi 107 PS dan torsinya bertambah 2 Nm menjadi 138 Nm. Kita lihat dari desain eksteriornya aja ini udah beda banget, dan kalau menurut gua sih sekarang auranya malah lebih SUV ya dibandingkan dengan MPV. Apalagi kalau kita lihat dari fascia depannya yang banyak lekuk-lekuk ototnya dan lebih jantan gitu. Kalau kita lihat misalnya ubahan perbedaannya itu udah bener-bener nggak ada lagi jejak-jejak dari Xenia generasi kedua. Dari fascia depan kita lihat grillnya sekarang sudah bentuknya menjadi lebih kecil. Dan juga ada kisi-kisi yang desainnya itu serupa jaring. Dan kisi-kisi jaring ini seakan-akan ya seolah-olah seperti terlihat menyatu dengan kisi-kisi yang juga ada di bagian bempernya. Bentuk bempernya sendiri ini besar, menonjol, apalagi kalau kita lihat di bagian samping kiri dan samping kanan yang terdapat rumah lampu kabut atau rumah fog lamp berdesain
vertikal. Oh iya, hampir gue lupa juga, pada bagian grillnya juga di sini ada aksen merah yang seakan-akan menghubungkan headlight di sebelah kiri dengan headlight sebelah kanan. Kalau kita bicara mengenai desain lampu depannya, bentuknya sekarang jadi agak lebih menyipit. Bohlamnya sendiri sudah bohlam LED, full LED, baik itu di headlightnya, lampu utamanya maupun lampu sennya. Tetapi bohlam untuk fog lampnya masih bohlam biasa. Kalau kita ngelihat kesannya ya, All New Xenia ini mirip sama Rise nggak sih depannya? Menurut kalian gimana? Dari sisi samping terlihat banget kalau memang All New Xenia ini menjadi lebih panjang. Perubahannya cukup signifikan ya, karena penambahan panjangnya itu mencapai 200 mm. Lebarnya bertambah 70 mm. Sedangkan tingginya berkurang 40 mm. Jadi posturnya juga sekarang menjadi lebih sporty gitu, karena panjang bertambah, lebar bertambah, tapi tingginya dikurangi sedikit. Kalau kita bicara mengenai wheelbase atau jarak sumbu roda, ada penambahan dari sebelumnya 2655 mm menjadi 2750 mm. Ground clearance-nya juga sekarang menjadi lebih tinggi ya, dari sebelumnya kalau nggak salah itu sekitar 197 mm, sekarang menjadi 205 mm. Peleknya berukuran 15 atau 16 inci tergantung tipe, dan sekarang desainnya itu desain palang 5 lah bisa dibilang, dengan bentuk yang lebih sporty lagi. Kita ke belakangnya sekarang. Bentuk berotot itu nggak cuma ada di bagian depannya, tapi juga di bagian buritannya. Kita bisa melihat di sini bahwa garis-garis bodinya itu sangat tajam dan lebih berkesan maskulin gitu, dan berkesan SUV-nya. Kalau kita lihat di atas juga ada roof spoilernya, dengan di sini ada kamera belakang dan ada antena yang sudah model shark fin. Lalu yang paling gue suka dari bentuk desain All New Xenia sekarang adalah lekuk lampu belakang yang seakan-akan sedikit menyembul keluar dari bodi samping. Di bagian bawah di sini ada sensor parkir. Nah, sekarang gue udah ada di dalam kabinnya Xenia generasi ketiga. Jok ini masih jok fabric dan mengingatkan gue banget sama jok di Daihatsu Rocky, SUV murah barunya Daihatsu. Di tengah ini ada head unit 9 inci ya, kalau untuk tipe yang gue review sekarang yaitu 1,5 RMT. Tapi kalau menurut dari orang Daihatsu-nya sendiri, head unit model ini sudah ada mulai dari tipe-tipe di 1,3R. Kemampuannya sendiri bisa Android Auto dan Apple CarPlay, tapi masih pakai kabel ya, belum yang wireless. Di bawahnya bisa lu lihat ini AC-nya sudah AC digital. Untuk yang tipe ini ada card holder dan ada fitur engine start stop button. Rem parkirnya sendiri masih bentuk tuas ya, belum electric parking brake, tapi kalau menurut gua ini belum menjadi satu masalah besar lah di satu segmen MPV, apalagi di konsumennya Daihatsu Xenia. Semuanya masih bahan hard touch ya, ini masih plastik keras. Di sininya juga, jadi tidak ada sentuhan soft touch-nya sama sekali. Dan di bagian setir bentuknya ini palang 3 3-spoke, dengan di sebelah kirinya ada audio steering switch. Di depannya bentuk tachometer dan speedometernya ini masih bentuk analog, tapi di tengahnya ada MID berukuran 4 inci. Jendelanya sudah menggunakan power window, dan fitur-fiturnya sendiri untuk 1,5 RMT ini sudah ada vehicle stability assist, hill start assist, emergency stop signal, auto door lock by speed, terus ada juga 2 airbag, sistem pengereman ABS dan EBD, kamera mundur, dan satu yang menurut gue juga keren, itu ada around view monitor di head unit 9 incinya. Jadi kita bisa ngelihat tampilan 360 derajat dari sisi atas.
Karena sekarang sudah masanya gadget ya, semua orang pakai gadget, semua orang butuh power outlet. Di bagian depan sini di konsol tengah ada USB-A satu slot di sini, dan juga di bagian sini ada satu power outlet. Konon katanya di baris kedua dan di baris ketiga untuk tipe 1,5 RMT ini juga sudah ada. Kita lihat ke belakang sekalian, kita lihat kelegaan kabinnya ya. Nah, gue sekarang sudah ada di baris kedua dari all new Xenia. Karena memang tadi dimensinya bertambah, legroom juga menjadi lebih lega ya. Tapi memang ada pengaruh di headroomnya. Tapi memang menurut gue untuk gue yang ukuran 171 cm ini masih fine-fine aja, nggak ada komplain sama sekali. AC fan di baris kedua sekarang seperti seakan-akan udah menyatu dengan atapnya, dan di bagian sini, bagian depan sini ada dua USB port Type A. Kalau kita bicara mengenai kursinya masih seperti baris pertama, bahannya masih bahan fabric. Tapi memang topangan pahanya sih cukup menopang, masih fine lah. Untuk pengaturan kursinya tentu saja masih pengaturan yang mekanik, maju mundur ataupun untuk sandaran punggungnya. Kita sekarang ke baris ketiga ya, kita lihat ya. Untuk baris ketiganya di all new Xenia ini mungkin cocoknya hanya untuk anak-anak kecil kali ya, karena seperti kalian bisa lihat sendiri, punggung gua aja nggak tertopang semua. Begitu juga dengan kepala. Kalau kita mau menopang ini memang harus tinggiin, tapi memang kenyamanannya nggak seperti di baris pertama dan di baris kedua. Tapi secara legroom dan headroom nggak ada masalah sebenarnya, hanya memang isu di desain dan tinggi kursinya aja. Kalau untuk power outlet, di sini ada satu power outlet di bagian sebelah kanan aja, jadi penumpang paling belakang pun juga bisa mengecas smartphone mereka. Sekarang kita lihat bagian bagasinya yuk, karena memang katanya kapasitasnya menjadi lebih besar. Kalau untuk ke bagian bagasinya, kita tinggal membuka tombol di bagian sini, tapi memang belum elektrik ya. Ini masih hidrolik lah. Dan seperti yang lu lihat, kapasitas bagasinya sendiri kalau semua tempat duduknya dalam posisi tegak ya, itu 400 liter kalau menurut klaimnya Daihatsu. Volume itu sudah meningkat sekitar 40 liter dari sebelumnya, karena kalau yang sebelumnya itu kalau gua nggak salah ingat adalah 360 liter. Tentu saja ini bisa ditingkatkan lagi dengan merebahkan kursi di baris ketiga, menarik tali di bagian sini dan jadi lebih lega. Tadi kita udah ke all new Xenia tipe 1,5 RMT. Di samping gua sekarang sudah ada tipe tertinggi, termewah, termahalnya dari Xenia yang generasi ketiga, yaitu 1,5R CVT ADS ASA. Yap, penamaannya memang sepanjang itu, mengacu kepada penambahan dari sisi eksterior, interior maupun fiturnya. Sekarang apa sih bedanya tipe yang kita lihat tadi dengan tipe yang kita lihat sekarang? Kalau dari sisi eksterior, diferensiasinya sebenarnya cuma sedikit ya, bisa dibilang cuma 3. Dari sisi depan, ada penambahan front lips pada bagian bempernya. Lalu, kalau kita beralih ke sisi sampingnya, bisa dilihat adanya penambahan side skirt pada bagian bawahnya. Dan kalau kita ke bagian belakangnya, penampakannya menjadi lebih keren dengan keberadaan rear diffuser. Jadi itu saja perbedaannya dibandingkan dengan tipe yang di bawahnya. Sekarang kita ke bagian interiornya yuk.
Pada bagian kabin, tipe 1 ini ingin tampak lebih sporty lagi dari yang lainnya dengan penambahan aksen karbon pada bagian dashboard di depan penumpang baris pertama. Lalu ada juga penambahan aksen merah pada bagian itu juga. Aksen serat karbon atau carbon fiber juga terdapat pada konsol tengah, khususnya yang melingkupi bagian tuas transmisi. Tuas transmisinya sendiri kalau yang ini seperti gua sudah singgung di awal, CVT, otomatis CVT. Karena memang di All New Xenia transmisi otomatisnya sudah berubah dari yang gearbox biasa menjadi CVT. Dari sisi diferensiasi aksesori memang itu aja penambahannya. Tapi ada satu fitur yang signifikan banget, yaitu ASA atau Advanced Safety Assist. Kita akan bahas ini sambil nongkrong di bagian depan ya, biar kelihatan makin gaya gitu. Oke. Teknologi ASA yang sebelumnya hanya ada pada Daihatsu Rocky sekarang juga ada di All New Xenia. Kelengkapan fiturnya pun juga ada 6, seperti pada Daihatsu Rocky. Yang pertama ada pre-collision warning, yaitu pemberian sinyal kepada pengemudi kalau mobil terdeteksi berpotensi mengalami tabrakan. Lalu ada juga pre-collision braking atau bahasa singkatnya adalah rem otomatis lah. Dan yang ketiga ada pedal miss operation control. Jadi kalau dalam situasi yang berbahaya dan pengemudi panik lalu menginjak dua pedal, yaitu pedal gas dan pedal rem secara bersamaan, sistem di dalam mobil ini akan mengutamakan pedal rem terlebih dahulu. Yang keempat dan kelima ada lane departure warning serta lane departure prevention. Ini sebenarnya dua fitur ini bekerja sama lah untuk menjaga mobil agar selalu berada di jalurnya. Tentu saja fitur ini bekerja di kondisi jalan dengan ruas-ruas atau rambu-rambu yang sudah lebih jelas ya, seperti di jalan tol. Yang keenam dan terakhir adalah front departure alert. Fungsinya adalah memberikan sinyal kepada pengemudi seandainya sedang berada di dalam kondisi stop and go dan mobil di depan sudah berjalan atau menjauh lebih dari 3 meter. Xenia keluaran November 2021 ini sudah menggunakan platform DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Sama juga seperti Rocky. Demikian first impression kami mobil123.com mengenai All New Xenia. Bagaimana pendapat kalian mengenai ubahan ini? Terutama mengenai perubahan dari rear wheel drive menjadi front wheel drive. Apakah kalian senang? Lalu dengan perombakan tampilannya dan fitur-fiturnya apakah kalian juga puas? Silahkan kalian utarakan penilaian kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe channel YouTube mobil123.com, like video ini kalau kalian suka, dan tolong share video ini ke teman-teman kalian ya. Karena ini masih masa pandemi, gua lagi-lagi meminta tolong kepada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan 5M kalau keluar rumah. Semoga kalian sehat semua dan semoga kita ketemu lagi lain waktu ya. Ciao! Mobil 1, 2, 3